What's up guys, balik lagi dengan What Movie. Let's watch the movie. What's up guys, pada sehat kan? Harus sehat dong. Kali ini kita akan merekap film yang berjudul The Maze Runner yang rilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Wes Ball. Lalu dibintangi oleh Dylan O'Brien sebagai Thomas, Kaya Scodelario sebagai Teresa, Will Poulter sebagai Gali, Thomas Brody Sangster sebagai Newt, dan Ki Hong Lee sebagai Minho. Film The Maze Runner sendiri menceritakan tentang seorang pria yang bangun di elevator tanpa memiliki satupun ingatan tentang masa lalunya. Thomas bangun di tempat yang diisi oleh 30 orang pria yang tidak mengingat masa lalunya sama sekali dan harus belajar bertahan hidup dengan aturan yang mereka buat sendiri, dengan kedatangan suplai makanan beserta pria baru setiap 30 harinya. Kelompok yang sudah berada di The Glade selama 3 tahun selalu mencari jalan keluar dari labirin yang mengelilingi tempat tinggal mereka. Mereka mulai putus asa saat seorang perempuan muncul dari elevator dengan sebuah not, dan dunia mereka pun mulai berubah dengan para pria yang mulai terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi dan kelompok yang mencoba tinggal dengan apa yang mereka punya dan tetap hidup. Oke, cukup basa-basinya, let's watch the movie. Film dimulai dengan elevator yang muncul membawa persediaan makanan beserta seorang pria. Ia pun linglung kenapa dia bangun dari elevator dan dikelilingi oleh banyak pria lain. Thomas pun dikurung karena mencoba lari dari kandang. Lalu Albi yang mencoba ramah pun menyapa Thomas sambil mencoba mengulik informasi darinya. Namun ternyata Thomas pun tidak ingat apa-apa sebelum ia terbangun di elevator. Albi pun mengajak Thomas berkeliling kandang sekaligus menjelaskan tentang situasi sekitar. Albi menjelaskan kalau elevator akan muncul sebulan sekali dengan membawa suplai makanan beserta orang baru. Albi pun menjelaskan aturan-aturan dalam kandang dan memberitahu Thomas kalau ia mengikuti dan tidak melanggar aturan-aturan tersebut, maka orang-orang di kandang akan tetap respek padanya. Namun setelah dijelaskan peraturan oleh Albi dan Chuck, Thomas malah mendekati pintu masuk maze. Dan karena itu pun Thomas bertemu dengan para pelari untuk pertama kalinya. Thomas yang semakin mendekati maze pun didorong oleh Gali agar menjauh dari maze. Sebenarnya Gali melakukan itu agar Thomas tidak masuk dan terjebak di dalam maze yang akan mulai tertutup. Malam pun tiba dan mereka melakukan perayaan atas kedatangan Thomas. Tanpa disadari, Thomas tiba-tiba terpaksa mengikuti kompetisi dengan Gali. Saat Thomas sedang berkompetisi dengan Gali, dia mengingat namanya. Hari selanjutnya Thomas dikejar oleh Ben, seorang pelari yang digigit oleh Griefer. Griefer itu makhluk buas buatan yang berkeliling maze di malam harinya. Ben pun dipaksa untuk masuk ke dalam maze dan ditinggalkan mati karena belum ada obat untuk menyembuhkannya. Selain itu, takutnya Ben akan menularkan virus yang didapat olehnya dari gigitan Griefer itu. Albi dan Minho, pimpinan dari para pelari, mencoba untuk mencari jejak Ben di dalam maze itu. Namun saat mereka kembali, Minho muncul dengan membawa Albi yang sudah digigit oleh Griefer. Minho yang menyeret Albi pun sadar kalau mereka tidak akan bisa keluar dari maze tersebut karena pintunya sudah mau tertutup. Tapi dengan bodohnya, Thomas yang menunggu mereka di depan pintu malah masuk ke dalam maze-nya karena dengan niat membantu. Lalu pintu pun tertutup dan mereka pun harus bertahan hidup sampai pagi hari saat pintu maze terbuka kembali. Tantangan sebenarnya muncul di sini karena mereka tiba-tiba bertemu Griefer. Thomas pun berpisah dengan Minho dan terpaksa menuntun Griefer ke jalan yang sedang menyempit supaya Griefer tersebut mati terjepit di jalan yang sempit itu. Thomas, Minho, dan Albi pun dapat bertahan hidup selama semalam di hari itu. Elevator pun muncul dengan membawa perempuan untuk pertama kalinya, dan saat bangun ternyata dia kenal dengan Thomas. Lalu lanjut pada Thomas, Minho, dan lainnya yang sedang masuk ke dalam maze untuk mencari mayat dari Griefer yang Thomas bunuh semalam, dan mengambil alat mencurigakan yang ada di dalam mayatnya. Gali pun mengklaim kalau Thomas harus dihukum karena telah mengabaikan aturan yang ada dan mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk ikut mengabaikannya juga. Tetapi Newt, pemimpin kedua dari grup, memutuskan untuk mengangkat Thomas sebagai pelari. Nah, ini gimana nih keputusannya? Minho pun menunjukkan maze buatan berdasarkan semua jalur yang sudah pernah ia lewati dan menjelaskan kalau jauh di dalam maze ada bagian yang urut berdasarkan angka 1 sampai 8.
Selain itu, ternyata pintu mes itu terbuka, tertutup, dan berubah berdasarkan urutan angka yang berpola. Thomas pun sadar kalau alat yang dia ambil itu merespons sebuah bagian di dalam mes. Teresa yang sudah bangun pun bingung karena ia membawa 2 suntikan aneh yang tidak diketahui mengandung apa. Suntikan pertama pun digunakan untuk Albie dan dia pun sembuh dari gigitan Griefer. Bahkan Albie mendapatkan semua ingatannya kembali. Minho dan Thomas pun lari kembali ke dalam mes dengan membawa alat mencurigakan itu dan menemukan sebuah kemungkinan di mana ada jalur untuk keluar dari mes. Alhamdulillah cabut kan. Malam itu pintu mes yang biasa tertutup mendadak selalu terbuka dan membiarkan Griefer yang ada di dalam mes masuk ke dalam kandang. Nah, karena kondisi ini jadi semuanya pada bingung, lalu pembantaian sebelah pihak pun terjadi. Orang-orang yang ada di dalam mes hanya punya 2 pilihan, yaitu pergi bersembunyi atau balik melawan. Albie beserta beberapa orang lainnya pun terbunuh karena mencoba untuk melawan Griefer. Setelah situasi sudah mulai tenang, Gali tiba-tiba memukul Thomas dan menyalahkan semua yang telah terjadi kepadanya. Lalu Thomas mencoba untuk menusuk suntikan Teresa ke dirinya sendiri dengan tujuan membangkitkan semua ingatannya. Saat tidak sadar, Thomas pun ingat kalau dia dan Teresa kerja di organisasi yang membuat mes bernama WCKD. Dan diketahui kalau semua pria yang ada di dalam kandang tersebut sebelum Thomas itu ialah objek percobaan. Saat terbangun, Thomas pun langsung menyebarkan informasi tersebut dengan Newt, Minho, Chuck, dan Teresa. Thomas pun mengekspos dirinya dan Teresa yang bekerja untuk WCKD dan mempelajari orang-orang yang ada di dalam kandang untuk bertahun-tahun ini. Sementara itu, Gali yang sudah memberikan perintah untuk mengorbankan Thomas dan Teresa pada Griefer untuk mengembalikan kedamaian. Nah, jadi sebenarnya gimana nih? Oke, lanjut cerita aja. Beberapa orang pun membentuk grup dan membebaskan Thomas dan Teresa lalu masuk ke dalam mes untuk mencoba mencari jalan keluar. Sedangkan Gali dan beberapa orang tetap tinggal di kandang dan menolak untuk pergi. Dalam perjalanan mereka pergi, mereka pun bertemu dengan beberapa Griefer dan berusaha untuk melawan. Beberapa orang pun mati dan orang-orang yang masih hidup pun bingung kenapa banyak Griefer yang menjaga satu pintu. Ternyata pintu yang dijaga oleh Griefer itu ialah pintu masuk ke dalam laboratori yang sudah diisi oleh banyak mayat. Dan tiba-tiba sebuah rekaman video muncul. Lalu seorang perempuan bernama Ava Page menjelaskan kalau planet kita ini sudah diambang kehancuran karena radiasi matahari diikuti oleh pandemik yang disebabkan oleh virus mematikan yang disebut dengan flare. Orang-orang yang selamat itu pun sadar kalau mereka itu dijadikan bahan eksperimen untuk menemukan obat dari itu semua. Di akhir video itu pun Ava menembak dirinya sendiri karena labnya sudah diserang oleh orang-orang bersenjata. Gali tiba-tiba muncul dengan membawa pistol dan sudah digigit oleh Griefer. Dia tetap memaksa untuk mereka semua agar tinggal di dalam mes. Saat Gali mengarahkan tembakannya ke Thomas, tiba-tiba dia pun ditusuk oleh tombaknya Minho. Namun ternyata sebelum Gali mati, dia sempat menembak Chuck. Orang-orang bersenjata pun tiba-tiba muncul dan membawa orang-orang yang selamat itu ke dalam helikopter. Dan saat helikopter itu terbang, ternyata semua area yang ada di sekitar mes itu ialah kota yang sudah menjadi reruntuhan. Di akhir cerita pun muncul saintis yang seharusnya sudah mati. Bahkan Ava Page yang tadinya sudah menembak dirinya sendiri pun muncul dan mengatakan kalau eksperimen mereka berhasil dan orang-orang yang selamat itu akan lanjut ke tahap selanjutnya. Film pun selesai. Nah, menurut kalian gimana nih filmnya? Kalau menurut kita sih film ini cukup bagus ya, soalnya ngajarin kita kalau ternyata emang nggak gampang buat keluar dari comfort zone. Comfort zone emang tempat paling enak sih dan nyaman gitu kan, tapi tanpa sadar dunia itu selalu berkembang. Mau nggak mau, suka nggak suka, perubahan itu pasti terjadi dan akan terus terjadi. Oleh karena itu, kita harus tetap mengembangkan diri agar dapat catch up dengan kondisi di sekitar kita. Soalnya kita nggak boleh jadi orang kayak Gali yang stuck di satu tempat dan cuma bisa menyalahkan orang lain atas perubahan yang terjadi di sekitarnya. Oke, makasih banyak buat kalian guys yang udah nonton. Jika lau suka channel dan konten kita, langsung aja di subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya. Lalu jangan lupa di like dan di komen aja di bawah kalau mau request, recap atau rekomendasi film apalagi selanjutnya. Jangan lupa di share ke grup tongkrongan kalian. See you in the next movie. Bye bye.